Abu Bakar bin Thalib. Apa kata beliau? Zayyanallahu ta'ala Muhammadan bi zinatir rahmah. Fakana qauluhu sallallahu alaihi wasallam rahmah. Wa jami'u sifatihi wa syama'atihi rahmatan 'alal khalq. Beliau mengatakan bahwa Zainal Nabi yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dihiasi, didesain oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi yang rahmat. Maka bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmat. Maka keberadaan nabi yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rahmat. Yang mana rahmat ini, kasih sayang ini bukan hanya mengikuti daripada dengan satu beriman. Bahkan orang-orang yang kafir sekalipun tetap kecipratan daripada rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi contohnya adalah orang-orang yang memusuhi daripada Nabi Muhammad. Abu Jahal, Abu Lahab, atau orang-orang yang memerangi yang dulu Nabi Muhammad. Orang-orang yang menjadi bedekon, memerangi, memfitnah, mencaci maki, menghina daripada Nabi Muhammad. Seandainya Abu Jahal, Abu Lahab itu hidup di zaman Muhammad, ada yang mungkin hidup di zaman Nabi Musa atau Nabi Isa, maka sudah pasti Abu Jahal, Abu Lahab itu pasti diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mungkin yang kena doa, dia mungkin yang terbaik kekuasaan atau kekuasaan untuk mencaci maki, menghina, bahkan memerangi daripada seorang nabi. Akan tetapi Abu Jahal, Abu Lahab ini jangan. Kebetulan dia hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka keberadaan Nabi Muhammad ini menyebabkan daripada Abu Jahal, Abu Lahab dan keronconnya ini, ia sebab mereka azab Allah Subhanahu wa taala dengan jaminan firman Allah di dalam Al-Quran yang mengatakan wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, dan kami tidak akan mengazab mereka wahai Muhammad selama engkau berada di tengah-tengah mereka. Maka selama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di tengah-tengah mereka, maka orang-orang kafir bahkan yang mengusir Nabi Muhammad dan mengkafirkan aman saja ditazar para umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rahmat. Nabi Muhammad itu rahmat baik ketika beliau hidup maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hidupnya adalah rahmat, wafatnya pun menjadi rahmat. Membukti bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wafatnya menjadi rahmat. Buktinya adalah bahwa walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat sekalipun jemaah, tetap beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak pernah terlepas perhatian oleh yang beruntung sebagai umatnya sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis dikatakan bahwa dalam makna ayat wa qul i'malu fasayarallahu ma'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Bahwa ayat ini menjadi bukti selaku agama yang dihukum sebagai umat Nabi Muhammad sebelum kemudian disetorkan kepada Allah selaku ada setoran oleh Nabi Muhammad. Maka kata Nabi Muhammad, kalau dia belum sebagai umatnya menggaruk sholat, aku tunggu. Aku langsung memuji kepada Allah. Aku bersyukur, kata Nabi
Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau dulu gawe sholat sebelum isya niki mengucapkan alhamdulillah, Nabi Muhammad terlebih dahulu mengucapkan alhamdulillah. Begitupun sebaliknya, kalau dia perlu mengerjakan daripada dosa salah yang disetorkan kepada Nabi Muhammad itu pegawai-pegawai yang perlu, maksiat-maksiat yang perlu, dosa-dosa yang perlu, maka Rasulullah SAW mengatakan istighfarullah lakum. Maka aku yang paling pertama memohonkan ampun untuk kalian. Jadi sedikit yang perlu istighfar Nabi Muhammad SAW untuk pegawai yang perlu, yang sifatnya dosa salah maksiat. Rasulullah terlebih dahulu beristighfar kepada Allah untuk yang perlu sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka qauluhu sallallahu alaihi wasallam, keberadaan Nabi yang perlu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikira. Begitu juga wajah syamaihi wa sifatihi. Selaku syamaihi, sifat, selaku akhlak Nabi Muhammad, sifat penciptaan Nabi Muhammad, dengan ujung rambut sampai ujung kaki, rahmatan alal khalq. Semua menjadi rahmat bagi makhluk ini. Rasulullah SAW lihat bagaimana akhlak Nabi Muhammad, bersama sifatnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah itu pernah ketika perang Uhud, ketika perang itu dalam keadaan mencekam, dalam keadaan mencekam, umat Islam sedang dikepung. Rasulullah SAW berdarah, tipis mata beliau berdarah. Niki oleh Nabi Sahih Anis niki berdarah Rasulullah. Maka menetes daripada darah Nabi. Ketika menetes, Rasulullah SAW itu mengusap itu darah. Seraya beliau mengatakan, "Lau waqa'a mithlu syai'an 'ala al-ardh la nazala 'alaihi al-'adab min as-sama." Seandainya setetes darah sampai jatuh ke tanah ketika Rasulullah SAW, la nazala 'alaihi al-'adab min as-sama. Maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan azab kepada orang kafir yang memerangi ketika mendengar daripada Nabi mendikan bahasa Rasulullah ini. Para sahabat mengatakan, "Memarah kita ya Rasulullah, laknat saja orang-orang. Laknat, tumpah mata Rasulullah. Ada berbeda, ada bisa sekali dengan yang kafir." Lihat bagaimana sifatnya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah SAW. Bisa saja saat setetes yang Nabi yang terlihat di Rasulullah, maka akan terlebur dengan yang kafir. Tapi Rasulullah entah daripada darah Rasulullah berbeda dari sang jatuh di tangan ini, maka beliau mengatakan, "Inni lam ub'ats la'an wa inna ma bu'ithu da'iyan wa rahmatan." Aku diutus sisi Allah Subhanahu wa taala bukan untuk melaknat sisa, tetapi aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penasihat menyeru kepada Allah dan sebagai rahmat. Maka Rasulullah mengangkat daripada tangannya, beliau berdoa, "Allahumma ighfirli, Allahumma ighfir qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, ampuni daripada dosa daripada umat, sesungguhnya mereka dalam keadaan tidak mengetahui. Dalam keadaan bukan hanya itu doa Rasulullah SAW. Bahkan di dalam satu riwayat Rasulullah pernah berdoa sampai punas doa. Dia bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW. Di dalam doanya Rasulullah mengatakan begini, ayyuma rajulin sababtuhu aw la'antuhu faj'alhu dzalika lahu zakatan wa rahmatan wa salatan wa qurbatan faqarribhu biha ilaika yaumil qiyamah. Jadi dengan Rasulullah SAW beliau pernah berdoa begini, "Ya Allah, jadikan daripada
zakat. Jadi doanya Rasulullah, ya Allah jadikan daripada laknat dan celaan. Jadi Rasulullah, ya Allah tunas jadikan daripada laknat dan celaanku kepada seseorang. Hai sawah mau laknat, hai sawah mau celah, ya Allah, faj'al zalika lahu zakatan wa rahmatan wa salatan wa qurbatan. Jadikan daripada laknat dan celahanku itu, ya Allah, sebagai pembersih, sebagai doa, sebagai kedekatan. Faqarribhu biha ilaika yaumil qiyamah. Maka dekatkanlah kepada orang-orang yang pernah aku celah di hari kiamat agar mereka mendapatkan ridha dari Nabi Muhammad itu. Nunas di Allah Subhanahu wa taala berbeda celaan yang sudah terlanjur keluar dari lisan itu, berubah bukan menjadi celaan tetapi justru menjadi kebaikan bagi orang yang pernah dicela. Maka pantas kemudian dikatakan fajari'u syamaihi wa sifatihi rahmatan 'alal. Selakuan jenis sifat rahmat akhlak Nabi Muhammad itu menjadi rahmat bagi seluruh umat. Maka apa kata Al-Imam Abu Bakar bin Tahir, "Faman asaba min rahmatihi fahuwa naji min nar min kulli makruh." Hai mau kecipratan daripada rahmatnya Nabi Muhammad ini, maka itu cukup sebagai jaminan selamat oleh dunia akhirat terhadap segala sesuatu yang akan memberikan dia celah. Saya cukup sedikit dari rahmat. Harapan dia untuk mudah-mudahan yang perlu hadir di sini kecipratan daripada rahmat Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Wal wasilu fihi ma ila kulli mahbubin. Bukan hanya kebebasan Imam Abu Bakar bin Tahir, bahkan saya bisa mau kecipratan daripada rahmatnya Nabi Muhammad, selakuan daripada hajat keinginan dunia akhirat yang diincar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada masa harapan dia belum hadir di tahun ini, mudah-mudahan selakuan hajat dunia akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini rasa cinta, rasa bangga, rasa rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin tertanam di dalam diri yang lurus sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dari kita mohon maaf. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi